Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema berjuang sampai akhir. Lukas 13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ikan salmon adalah sejenis ikan laut dari famili Salmonidae. Ikan salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Secara umum, ikan salmon adalah 8 spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke lautan, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Siklus kehidupan ikan salmon terbilang unik, di mana pada musim bertelur, ikan salmon akan berbondong-bondong ke tempat asal ia dilahirkan, yaitu di sungai air tawar yang deras di atas dataran tinggi. Dalam perjalanan dari laut menuju ke hulu sungai, salmon memerlukan banyak pengorbanan untuk mencapai tujuan. Rintangan dan bahaya alam yang keras pun harus dihadapinya. Salmon harus mengarungi perjalanan sejauh 1.400 km, menghadapi ombak besar, arus sungai yang deras, dan batu karang yang tajam. Harus berenang dengan kecepatan 30 km per jam agar bisa memiliki daya lompat setinggi 3,5 meter dan dapat mendaki setinggi 2.100 km dari lautan menuju tempat di mana mereka dilahirkan. Belum lagi mereka harus menghadapi predator yang siap memangsa mereka seperti burung elang dan beruang. Sesampainya di hulu sungai, ikan salmon akan mencari tempat terbaik untuk menetaskan telur-telurnya. Setelah beberapa hari, ikan salmon akan mati karena tubuhnya yang terluka akibat terkena bebatuan dan kelelahan yang teramat sangat. Sama halnya dengan ikan salmon yang terus berjuang. Sekalipun banyak rintangan dan tantangan, bahkan rela menderita guna mencapai satu tujuan, demikian juga seharusnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk mencapai tujuan hidup kita yang utama dan terutama, yakni kerajaan sorga, kita pun harus berjuang dan siap menderita. Seperti yang diajarkan Rasul Petrus kepada jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, bahwa menjadi pengikut Kristus memang tidaklah mudah. Ada beban berat yang harus dipikul, yakni salibnya sendiri. Hal ini sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa setiap orang yang ingin menjadi muridnya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru mengikutinya. Jadi jelas bahwa mengikut Kristus bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh sebab itu hanya sedikit orang yang mampu menjalaninya. Penderitaan akan membangkitkan pengharapan dan ketekunan kita, serta melatih iman kita agar lebih kuat dan tentunya lebih murni. Saat ini kalau kita sedang dipersiapkan agar layak menerima janjinya yang telah disediakan bagi kita, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa melewati semua tantangan, ujian, pencobaan
Dan jangan lupa untuk kita selalu bersyukur. Jangan lelah dan jangan menyerah, karena ada upah besar yang sedang menanti kita. Saat ini mungkin rasanya kita sudah lelah, sesak, bahkan sakit. Tapi percayalah, ketika kita berhasil melewati pencobaan, ujian, iman kita akan semakin murni sehingga kita dapat bertahan sampai akhir. Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan mendapati kita tetap setia. Dan kita mendengar mempelai laki-laki itu berkata, "Sabas, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak merasa lelah dalam berjuang sampai kami tiba di kerajaan sorga. Kuatkan kami dalam menjalani hari-hari kami yang makin lama makin berat. Kami tahu tidak lebih dari kemampuan kami, dan kami tidak sendiri karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami tetap mohon Tuhan memberkati dan Tuhan membuat semuanya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.